Jeda siaran nih, tepuk tangan, spesial banget. Hari ini cerah ceria, Sangat cerah. karena kita ada di tempat yang juga menyenangkan, Menyenangkan. dengan makanan dan minuman yang enak. Ada di lantai 2 Gregi City Mall. Betul. Kita ada di Umahmu Cirebon. Yeay. Umahmu Cirebon. Instagramnya di nama Pamdik. Kalau Iya. misalkan mau nyari umahmu, Instagramnya di mana? Tinggal cari aja umahmu.cirebon. Pakai itu ya, pakai ejaan zaman dulu. Ejaan lama. Umahmu.cirebon. OEMAH Cirebon. Iya. Umahmu Cirebon. Di postingan teratas Instagram yang di pin itu Apa? pas ada Dede April. Oh, Nah, itu patokannya. pernah ada Dede April, oke. Oh iya, pernah ada Dede April di sini? Iya. Tepuk tangan dong buat teman. Dede April. Ya. Halo. Tapi spesial banget di jeda siaran kali ini. Dulu ini pendatang Apa? baru. Oh iya, dia. Menggantikan Mami Sarci menggantikan Mas Yuan. Iya. Iya. Kalau Dan satu lagi siapa hostnya nih? Dan enggak, Bukan host. Bukan Ini ada host. orang yang bakal kita ajakin ngobrol. Betul. Namanya adalah Namanya siapa? Jesslyn. Jesslyn, Nama kakak Natania Jesslyn. Natania Oke. Jesslyn. Beliau adalah gadis muda, Weh. pemberani Weh. yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Betul. Dan asli Cirebon ya, Jesslyn? Asli Cirebon. Asli Cirebon. Kalau boleh tahu spesifik di mana Cirebonnya? Abang main keluar, nggak boleh. Harus kayak gitu ya. Itu pertanyaan personal. Privacy. Itu Barangkali mau ngirim martabak, bro. Oh ya. Udah oke. Nanti nih yang nonton nih, ada main ke rumahnya. Oh ya jangan. Cukup saya Itu aja. statusnya doxing. Enggak mau ngirim martabak barangkali. Barangkali papa mamahnya ya. Suka martabak. Dan yang menarik dari Jesslyn tuh apa namanya? Kalau misalnya sahabat Pilar browsing aja dengan keyword Natania Jesslyn di Google tuh udah langsung nongol tuh beberapa prestasinya. Ya, Seriusan. Terus sebelum ngobrol ini tuh browsing dulu. Dan yang paling atas tuh kurang lebih judulnya Natania Jesslyn dua anak muda Indonesia yang akan bla 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 bla. Betul. Seriusan. Seseneng itu gak sih? Di googling langsung yang nongol adalah prestasi gitu. Bukan aib. Jangankan orang tuanya Jesslyn ya, aku sebagai warga Cirebon juga jadi bangga banget nih. Bangga parah. Jesslyn gitu kan ya. Betul. Nah kita review dulu nih secara profiling. Kamu berarti lahir tahun berapa? Tahun 2008. 2008. 2008. Beda berapa Oke. tahun? 2008. Jauh lah. Seminggu ada seminggu. Gue tuh kenapa ya kayak sedih gitu kalau. Makanya jangan ngomongin umur. Nah kan lu berprestasi itu gitu ya. Yang pengen kita tahu adalah yang pertama apa yang membuat lu akhirnya sangat cinta sama belajar gitu. Tadi dulu sebelum kita spill nih apa yang sebenarnya membuat dia terkenal. Apa ya? Yang buat cinta mungkin rasa menantangnya ketika belajar sih. Iya, misalnya aku Bukankah tantangan itu harus membuat kita menyerah? Misal contohnya. misalnya aku ngerjain satu soal matematika gitu. Awalnya kan pasti bingung, pasti nggak bisa. Iya. Tapi setelah mungkin spend 2 jam gitu coba diutak-atik, ternyata bisa, ternyata nemu jawabannya. Itu ada 2 jam. Iya. Dan itu menyenangkan. Iya. Dan itu menyenangkan. I see. Aku tahu kenapa dia berhasil karena dia suka memecahkan sebuah masalah. Iya. Memecahkan masalah. Ah itu bukan pembawa masalah. Oke. Nah, tapi kan menarik sih. Lu dikasih pertanyaan dan top of mind lu adalah matematika. Karena lu bilang tadi kan, Ya. misalnya belajar Contohnya. matematika. Gitu. Dan sekian banyak mata pelajaran. Tuh. Kenapa matematik adalah yang ada di top of mind? Karena dulu ya memecahkan masalah pertamanya matematika. Kayak ngerasa serunya itu di Itu apa sih? matematika. SDK, SMPK atau gimana? SD. SD? Ya. SD udah mulai jatuh cinta sama matematika? Iya, Goks. tapi kelas 4 atau 5 SD gitu. Empat. Ya. Apa yang membuat lu jatuh cinta sama matematika?
Kan orang pada benci. Banyak yang termasuk saya. Termasuk saya sendiri. apa ya, rasanya seru aja sih. Seru Kayak ya? Ngerjainnya seru. Beda bro. Kayak misalnya Beda harus kalau yang ngitung suka. cepet-cepet gitu, ada adrenalinnya juga kayak buat ngitung. Oke. Iya. Tapi BTW SMA mana? SMA Santa Maria. Santa SMA Maria. Oke, ini seru sih. Kenapa seru? Karena kan tadi tuh SD kelas 4 udah jatuh cinta sama matematika. Nah, ketika lo memutuskan untuk cinta sama matematika, mata pelajaran lain seperti apa statusnya di mata lo? Statusnya Suka juga? tergantung apa sih, kalau misalnya kayak biologi atau sejarah. Iya. Kadang capek kalau harus ngafalin gitu kalau Gini deh, pelajaran yang paling tidak disukai. Coba versinya Jesslyn. Atau bukan tidak disukai sih, tapi Paling gitu. Burnout, sampai burnout. Sampai bikin seorang Natania Jesslyn tuh burnout. Iya. Apa pelajaran? Mungkin sejarah sih. Sejarah. Karena lu termasuk yang tidak suka mengingat gitu. Tidak Iya. suka mengingat Padahal masa lalu. sebagian besar wanita Heeh. justru lebih suka mengingat. Dan kemudian mungkin. Iya, ini tidak. Di screenshot kan? Setelah Jesslyn dewasa, mungkin Jesslyn akan lebih banyak mengingat dan Iya. mengingat ya. Enggak sih kayaknya ya. Gak suka yang berbau hafalan berarti ya? Iya, kayak perlu effort lebih aja kalau harus kayak ngafalin berapa puluh halaman. Bukannya matematika juga effort ya? Menurut kita ya. Tapi nggak tahu kan dia memang suka. Itu sih balik lagi ya. Nah, ketika di kelas 4 tersebut, apa yang ngebuat Jesslyn tuh materi apa nih dari matematika yang bikin Iya. tuh seneng banget? Iya, materi pertama lah yang bikin jatuh Materi cinta sama pertama. matematika. Mungkin ini sih, karena dulu Olimpiade tuh agak unik gitu. Kayak misalnya kita suruh ngitung. 2000 hari dari hari ini tuh hari apa gitu. Dulu kayak suruh ngitung kayak gitu. I don't know. Tuh, kelas 4 berarti udah ikutan Olimpiade? Kelas 4? Ya udah ikut lomba. Pertama Olimpiade kelas 4? Iya. Oke, lu kelas 4 ngapain bro? Gua kelas 4 ikut Olimpiade layangan. Oke. Itu kelas 4 ya, kita coba langsung loncat ke pas sekarang-sekarang. Katanya Natania Jesslyn ini di bulan Mei akan jadi perwakilan Indonesia di EGOI. Ego itu adalah Itu European Girls Olympiad Informatics. Informatics. Itu kayak lomba informatika tapi khusus untuk perempuan. Oke. khusus untuk perempuan Iya. di bulan Mei ini 2026. Iya, di bulan Mei. Berarti yang berangkat akan ada berapa orang? Kamu mewakili apa berarti nanti? Mewakili Indonesia. Gua Maya mewakili Cirebon aja belum pernah, dia mewakili Indonesia bro. Mewakili Indonesia, membawa nama bendera Indonesia dan ada orang lain atau kayak gimana? Tim Indonesianya nanti akan berempat. Tim Jadi Indonesia ada akan 3 berempat. orang yang lain. Ada 3 orang yang lain, oke. Berarti nanti Olimpiadenya digelar di mana? Di Italia, di Cesenatico. Dan apakah dari Cirebon semua atau memang dari satu Indonesia tuh? Dari satu Indonesia. Nah, si yang 3 orang ini berarti lu udah dibikinin grup WA atau grup Zoom gitu? Enggak? Udah. Oh, Ngomongin apa di sana? Ngomongin apa di grup WA-nya? Apakah ada berita-berita hoax? Enggak dong. Buat seleksi Olimpiadenya gitu tuh kayak gimana sih bisa Ya. jadi ada 4 orang tiba-tiba mewakili jadi Indonesia 4. terus tiba-tiba ke Italia gitu. Jadi tadinya cewek-cewek ini tuh diambil dari namanya OSN. Oke. Olimpiade Sains Nasional. Oke, OSN. Ya, nah itu kayak di final nasionalnya itu sekitar ada 14 perempuan. Oke. Terus 14 perempuan ini awalnya diseleksi dulu untuk dicari 7 perempuan. Terus dari 7 ini baru ada pelatihan. Pelatihan selama kurang lebih kayak 8 hari. Itu untuk disaring lagi jadi 4. Sorry, OSN-nya berarti Olimpiade Matematika atau sudah ke informatik? Sudah ke informatika. Oke. Pelatihan berarti si latihan tuh ngerjain soal atau latihan tuh apa kayak gimana sih? Gua Iya, nggak paham. jadi tiap hari- Bapak tua ini ya. Kamu sudah berstatus bapak. Terus Lanjut. Jadi tiap hari tuh dikasih namanya kontes ya. Jadi kontes itu kayak lomba, itu durasinya kurang lebih 5 jam. Terus kita dikasih 4 soal. Bacok. 4 soal. Iya. Tapi Oke. itu susah-susah kan pasti kan sulit-sulit kan 4 Susah. soal itu. Durasi mengerjakannya adalah 5 jam. 5 jam. 5 jam. Soal yang diberikan adalah 4 soal. Wow. Kebayang nggak soalnya kayak gimana?
Kebayang nggak? Nggak ngerti lagi udah Iya, kayak iya. gini. Yang tadi Lu, 2000 salah satu aja. yang paling ingat lu soalnya apa? Ah. Wah soalnya udah banyak banget udah sampai lupa sih. Oh, oke. Enggak, apa deh kayak memecahkan Iya. rumus ataukah program atau kayak gimana sih? Biasanya mirip sama kayak soal matematika sih, tapi kita kayak ngerjainnya dengan program, dengan kode gitu. Oh. Dengan oke. coding. Tapi relevansinya nih ya dari matematika, terus tuh tiba-tiba ke informatika. Informatika. Ah, itu. Gimana? Ada kaitannya kan? Nah, Jaslyn. jadi ini ada sedikit backstory-nya. Jadi gimana tuh? pas aku SMP, itu kan aku ikutnya matematika kan. Olimpiadanya matematika. Iya, waktu itu namanya juga masih OSN. OSN, Nah, waktu ya. itu aku dapat kesempatan 2 kali ikut. Di kelas 7 sama kelas 8. Oke. Nah, tapi di kelas 7 itu waktu itu sempat sampai nasional. Kayak sampai round final. Nah, tapi di kelas 8-nya itu kayak malah kalah di ronde pertama gitu. Jadi kayak malah turun gitu. Terus dari situ karena aku ngerasa kayak persiapannya juga pasti lebih matang kan untuk kelas 8-nya. Tapi kayak hasilnya malah lebih jelek. Jadi ya aku kepikiran buat ganti bidang aja ke informatika. Justru dengan kekecewaan itu jadilah sampai Jaslyn yang sekarang. Terus kemana nih? Gitu kan ya. Nah. Yang informatika tuh berarti secara ini apa namanya? Secara detail tuh kayak gimana sih jelasin informatika tuh apa gitu. Ya, secara umum aja. Secara umum Secara aja. umum. Untuk orang awam. Iya, untuk orang awam. Buat kita. Jadi Pakai bahasa bayi. Buku gagak. Buku agak. Gimana? jadi informatika tuh sebenarnya kayak kita dikasih suatu masalah kan. Nah masalahnya tuh sebenarnya beda-beda tapi kayak biasanya related ke matematika gitu. Terus kayak dari masalah itu kita harus nyelesainnya itu pakai coding atau namanya bahasa C++. Oh, oke. Coding. Ya bahasa Oh, pemrograman. JavaScript. Wih. Iya, iya. Kayak gitu benar? Iya, bisa, Oke. Masuk Opik. Oke, kayak gitu ya. Terus nanti bisa pakai algoritma juga. Jadi kayak nyelesain suatu masalahnya bisa pakai. Oh iya, log ya. Log. Iya, Log ada kayak gitu. algoritma gitu. Jaslyn ini kan ikutan apa tadi tuh Olimpiade, terus nanti juga bakal ngewakil Indonesia. Terus yang bikin viral adalah Jaslyn masuk ke MIT. MIT. Yang mana MIT itu adalah universitas peringkat 1 di dunia, betul? Betul, ya. MIT. Dan tahun ini di Indonesia cuma ada 2 ya? Ya, Indonesia cuma ada 2 dan salah satunya adalah Jaslyn. Jaslyn. MIT itu adalah salah satu kampus terkemuka bahkan disebut-sebut sebagai Nomor kampus 1 terbaik di dunia. Betul. Gitu ya. Nih proses waktu itu sampai Enggak, masuk itu ke apa dulu MIT itu buat yang belum Oh tahu? ya, betul boleh. MIT itu jadi kepanjangannya Massachusetts Institute of Technology. Itu universitas di Amerika Serikat. Amerika, Tepatnya di dekat Boston gitu. Oke. Boston. Terus dia biasanya fokusnya lebih ke engineering gitu, engineering program. Teknik. Ya, Teknik informatika berarti ya? lebih Iya. itunya. Oke. Salah satunya. Salah satunya. Ini progres step by step sampai Oke, saya keterima. Apa yang lo lakuin waktu itu? Banyak hal. Jadi mulainya itu aku di kelas 12 semester 1. Jadi kayak 12 sekitar semester 1. Oke. bulan Juli 2025. Itu aku mulai nyiapin buat kebutuhan tesnya. Karena tesnya kan ada namanya IELTS. Itu untuk tes bahasa Inggris. Bagusnya. Sama SAT. Oke. Itu tes Inggris sama matematika. Oke. Nah jadi aku perlu nyiapin buat 2 tes itu. Terus di bulan Oktober itu aku baru nyiapin buat bikin esai-esainya Oh. gitu. Oh, bikin esai ya tesnya? Iya, bikin esai. Oke. Tapi sebelum itu apa yang bikin seorang Nathania Jaslyn itu tertarik ke MIT gitu? Iya. Kenapa kok ke sana? Dari sekian banyak kampus di dunia. Jadi sebenarnya dari aku SMP aku pengen kuliah di luar negeri. Oke. Oke. Cuma kayak dari dulu tuh mikirnya yang deket-deket lah kayak Singapura atau enggak Jepang atau enggak Hong Kong. Nah tapi di kelas 11 akhir itu kayak ada temenku dari Olimpiade kayak mereka udah pada kuliah di Amerika. Terus kayak ngelihat mereka kayak wah seru ya Seru ya. kuliah di sana. Circle-nya bro gak main-main bro. Circle-nya Olimpiade bro. Pemain Olimpiade, pemain. Itu lo tahu dari postingan mereka atau mereka merekomendasikan Iya. kayak gimana? Aku tahu dari ini aku banyak ngobrol sama mereka juga sih. Jadi kayak kadang tanya-tanya langsung juga. Terus ada yang ngasih tahu bahwa nah ini di MIT gitu. Kayak gitu.
Banyak sih, karena kayak mereka juga dulu sebelumnya pernah daftar di MIT juga. Jadi kayak emang incaran semua orang lah gitu. Oke. Incaran semua orang. Tuh, iya bener. Circle yang akhirnya mempengaruhi mimpi dan cita-cita. Yang akhirnya ngebuat si kerja kerasnya tuh arahnya tuh udah jelas, tuh mau kemana. Ya. Makanya nih buat yang pengen nyari circle, nyari yang... Jangan sama Dito lah pokoknya. Oke. Oktober tuh belajar, kemudian bikin esai segala macam. Berarti tuh sebenarnya akhirnya pengumuman itu di bulan Maret. Jadi Pengumuman apa maksudnya? Pengumuman dibuka pendaftaran? Enggak. kalau penutupan pendaftaran itu sampai Januari. Januari. Tanggal 5 Januari. Jadi kemarin. Ya, terus bulan Maret itu pengumuman lolos atau enggaknya. Oke. Bulan Maret. Berarti tesnya waktu itu kayak gimana sih? Pas si tes masuknya, ujian masuknya? Sebenarnya kalau dari MIT-nya nggak ada ujian masuknya gitu, tapi ujian masuknya itu yang SAT tadi, itu kayak standar untuk semua di universitas di Amerika. Saya Kan bikin ada esai ya. IELTS, ada SIT, Iya. sama ada Bikin esainya. gitu kan. Esainya bahasa Inggris full. Esainya, bahasa iya dong. Barangkali ya, barangkali bahasa Sunda. Cirebon gitu tuh. Barangkali. Terus isi esainya itu Apa? Apa? Aku penasaran. Nah, jadi sebenarnya serunya itu kalau di Amerika esainya tuh lumayan bebas gitu. Jadi Bebas. nggak cuma Topiknya ya? ya, jadi kayak nggak cuma ngeceritain tentang misalnya aku menang Olimpiade doang, nggak cuma gitu. Tapi aku waktu itu cerita tentang aku ngajar juga. Ngajar juga ngajar termasuk. di mana? Ngajar di mana? Ini maksudnya baru SMA nih, mau kuliah, udah ngajar. Ngajarnya di mana? Mohon maaf nih. Ngajar informatika Di bareng lah. di Golkoder, ya ada tempat les gitu. Oh, di tempat les. Oke. Tempat les gitu. Oh. Jadi si esainya tuh nyeritain diri sendiri gitu. Iya. Kenapa kita pengen masuk ke sana kayak gitu? Untuk beasiswanya itu atau memang untuk masuk ke situ Untuk masuknya. Oh, untuk masuknya berarti kita menceritakan diri kita yang memang harus aktif ya, gitu. Pasti belajar dong. Pasti sebelumnya belajar gitu kan. Belajar yang efektif buat bikin gitu. Kalau Bikin itu apa sih? kalau bikin esainya mungkin Belajar itu kayak gimana? kalau pas bikin esai itu agak susah sih karena apa ya, kayak ada terlalu banyak topik aja gitu yang kayak bisa aku bahas gitu. Oh, karena banyak experience-nya. Saking banyaknya Balik ya. lagi. Bingung mau nyeritain dulu nih yang mana. Iya, jadi kayak perlu waktu lumayan lama buat akhirnya aku nanti aku mau ceritain tentang ini gitu. Oke. And then, Teman diskusinya siapa waktu itu? Teman diskusinya diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Semuanya. Iya, saya mungkin ada teman yang membantu sih. Kayak misalnya kan ada orang kan kayak punya teman diskusi yang kayaknya bisa diajak sharing banyak hal gitu. Dan kamu tidak percaya sama siapa? Enggak, tapi ada teman kayak mentornya gitu yang dari Olimpiade, kayak dia udah 2 tahun di atasku gitu. Terus jadi kalau banyak aku, referensi dari dia tuh. Iya. Oke, do's and don't-nya apa nih gitu ya. Oke. Dan masuk ke MIT itu beasiswa kan? Iya, beasiswa. Beasiswa. Dan syaratnya tuh kayak gimana? Biar Syaratnya dapet beasiswa. fully funded. Nah, jadi kalau di MIT itu agak unik. Jadi jadi beasiswanya itu bukan diukur dari kayak prestasi segala macam, tapi dari kondisi ekonomi kita. Oke. Jadi kayak ketika kita udah keterima, itu udah pasti kita bakal dapat beasiswa sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi karena masuknya aja udah susah, jadi ketika kita bisa masuk, itu mereka kasih bantuan finansial. Oke. Full? Iya, Sampai full. lulus? Sampai lulus ya. Oh itu biaya hidup? Iya, biaya hidup juga. Biaya hidup juga? Iya. Dilihat dari status ekonominya nih. Nah, status ekonominya yang kayak gimana nih buat mencapai fully funded atau enggak memang dari negara mana itu perbedaannya apa gitu. Jadi mereka ada kayak thresholdnya sendiri gitu. Kayak kalau misalnya gaji orang tua per tahun, kalau nggak salah kayak kurang dari 1,6 M gitu per tahun, itu kayak bakal dapat fully funded. Gaji kurang dari 1,6 M dapat gaji segitu. Ini kan threshold ya. Ini kan thresholdnya kan di US ya. Oh, iya. Sekali lagi ya. Iya, US, threshold US, kemudian kita konversi dari dolar ke rupiah, itu kan sama dengan kan. Iya. Iya kan, itu pasti biasanya, ya lagi-lagi udah
MIT udah punya hitungannya. Lu jangan protes sama MIT nih. Iya, SPPT di sini sama sana juga beda. Mana susah bro. Ya gimana ini? Nah, sampailah di malam atau siang pengumuman itu. Di sininya jam 1 malam. Di sini di sini adalah jam 1 1 malam. Berarti ya. di sana kurang lebih 1 siang. Oh, beda 12 jam ya? Iya, beda 12 jam. Oke. Berarti bentukannya adalah postingan atau seperti apa? Waktu itu. Kita login website. Login website, Terus kemudian ngecek ID kita. Iya, kayak ngecek kayak SNBT gitu mirip Oke. sih. Oh iya. Oke. Ngecek pengumumannya gitu di website. Apa yang kamu lakukan saat itu? Iya. Di pukul 1 Iya, iya, siang betul. di bulan Maret untuk memastikan kamu masuk atau tidak? 1 malam. Oh iya, 1 Di malam. sini Satu malam dari ya. hari. Satu Betul. dari hari. Di sini malam kan? Iya, di sini malam. Oh, Jadi nunggu gitu sampai jam 1. Pasti toh. iya, Kan gitu. pasti. Deg-degan banget. Gue ngebayangin Deg-degan iya sih. banget pasti. Iya sih. Kayak dari Gimana? 2 minggu sebelum pengumuman aja aku kayak udah kayak risau banget gitu. Oke. Si 2 minggu aja udah risau. Iya. Sampai ke hari H nungguin itu apa yang lu lakuin? Waktu itu aku ngajak teman. Ngajak teman. Buat buka bareng-bareng. Oke. Oke. Temen yang ikut juga daftar ini? Enggak, temen yang udah kuliah Kayak di teman sana. main lah. Iya, Oke, udah kuliah di sana. Terus? Ya, terus kayak karena merekanya udah di Amerika juga, jadi bukanya lewat Zoom. Oke, bukannya lewat Zoom. Iya, jadi aku kayak share screen gitu. Oh, share screen. Kita lihat, Oke. kita lihat. Buka laptop, ya kan? Login segala macam. Dan akhirnya, Akhirnya ya tahu aku lolos. And then reaksinya apakah Iya. tertawa, Iya. apakah bahagia, apakah Iya. menangis, Iya. ya kan? Iya, gue pengen tahu tuh. Teriakankah, tangisankah, shock, atau apa? Kalau pas pertama banget sih itu teriak sih. sama Teriak. Kaget. Lebih ke kaget banget. Teriaknya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apa? Seriusan, gue nanyain seriusan. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Emang Sunda? Kaget sumpah. Gua kirain Sunda. Kita yang orang Sunda kaget ya. Seriusan. Seriusan terpanggil kita. Setelah itu adalah ngasih tahu orang rumah, orang tua. Ya ngasih tau orang tua. Oke. Kebetulan udah tidur sih, terus aku kayak dibikin. bangunin. Dibangunin. Oh, dibangunin. Terus mereka bangunnya gimana gitu kalau bangunnya? Kayak aku Langsung happy Aku apa ngomongnya kan awalnya belum jelas gitu, jadi mereka awalnya kaget aja. Dari bangun tidur kaget, gak tahu ini kenapa nih teriak-teriak gitu. Terus baru tahu kalau oh ternyata aku keterima. Wah, langsung dipeluk sama orang tua. Betul. Iyalah, Sesenang pasti itu. proud Oke. banget lah orang tuanya ya. Iya. Gitu. Terus buat sampai ke tahap MIT nih ya, keterima gitu untuk di institut terbaik di dunia. Itu tips belajarnya itu kayak gimana sih? Sebenarnya motivasi pertamanya kan Oh, dari iya. Karena ya motivasi, dari berarti. target aku gitu. Saya target aku mau dapat medali OSN atau mau apa, itu jadi kayak motivasi pertama. Ngomongin medali, lu medali ada berapa nih lu? Di rumah. Ada aduh kayak gitu. Gak Gak ngitung. Ya. Nah itu angka, kita angka nih. Puluh atau ratus? Enggak lah, puluhan. Puluhan. Oke. Itu tuh Di atas olimpiade 50, semua. di bawah 50? Di bawah 50 Di bawah sih. 50, oke. Yang paling berharga dari Ya. sekian banyak medali itu adalah medali Medali top 3. Oh, pertama tuh medali EGOI tahun Oh yang 2024. ya. Oh, Egoi 2024. Iya, medali apa? medali perunggu. Perunggu juara 3. Oke. Oke, di Italia juga. Di Belanda waktu Oh, itu. dia pindah-pindah ya kalau Iya. Egoy. Oke. Oke. Terus? Terus yang kedua, Yang kedua medali OSN. 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 Waktu itu dapatnya medali Itu dapat medali perunggu juga. perunggu OSN juga. Informatika. Oke. Terus yang paling disayang banget yang nanti kayaknya kalau misalnya stay di Amerika mau dibawa gitu. Ya. Apa ya? Mungkin akhir-akhir ini kemarin dari UI sih. Dari UI. Iya, ada Oke. lomba dari UI. Kenapa dari yang UI. medali apa itu untuk yang UI? Itu juara 5. Juara 5. Apa? Iya. Olimpiade juga. Olimpiade Informatika juga, komputer juga. Kenapa yang dari UI sangat berkesan untuk kamu? Soalnya aku kayak ikutnya itu kayak udah 3 kali ikut gitu, terus kayak yang ketiga kemarin baru Dapet masuk top 5. Top 5. Iya, baru masuk top 5. Tadi dulu. Di Egoi aja dapat apa tadi? Perunggu. Perunggu. Iya. Sementara yang di UI dapat top 5 aja. Iya, heeh. Apa yang Beda? Yang beda apa? Karena kalau Egoy kan cewek semua kan. Oh iya, betul. Iya betul. Iya Cewek betul, semua betul, bro. betul, Iya. betul. Jadi cakupan ini ya, cakupan pesertanya yang lebih Iya. luas itu justru menantang gitu ya. Oke. Oh iya.
Berarti 3 tuh top 3 untuk medalinya. Banyak 50-an, Bro. Dan kita di Ini saking serunya, Bro. Iya, Ngobrol. saking serunya ngobrol, kita disediakan minuman. Dari tadi sampai lupa kalau kita punya minuman yang sudah disediakan. Ini punya pamdik ini namanya adalah Kak Gelato. Kak Gelato. Punya Dek gelatonya Jesslyn. mana? Waduh. Dek Gelatonya tadi. Waduh, jokesnya ini. Terus Dek yang punya Gelato. Jesslyn ini namanya adalah Jahe Seremoni. Seremoni ini ada serehnya, Ada lemon, lemonnya, ada honey. honey-nya, ada madunya. Seremoni. Iya, kalau punya ini Bunga telang. Bunga telang, teh bunga telang. bunga telangnya Bunga telang umahmu. Iya, ya. bunga umahmu. Terus yang punya Adito nih yang paling spesial bentukannya. Bentukannya Dari- Iya. Jahe rempah jadul hangat. Jahe rempah jadul Kayaknya hangat. Sesuai, Bro. ini banget Sesuai ya. dengan Sesuai ya. kebutuhan. Banget ya. Silakan Jesslyn kalau mau diminum. Jesslyn. Silakan Jesslyn Silakan, mau diminum. sok diminum. Adito silakan kalau mau diminum boleh semuanya. Di Mararinum. Di Mararinum. Nah, Ini gimana? buat sahabat Pilar juga kalau misalnya punya acara mau main ke sini boleh banget ke rumahmu sahabat Pilar ada di lantai 2 Geragi City Mall. Di sini buka dari jam 9 pagi sahabat Pilar. Jadi kalau misalnya mau ke sini sama teman, sama keluarga, sama rekan kerja juga boleh banget datang ke rumahmu yang ada di lantai 2 Geragi City Mall. Bisa follow juga Instagramnya @umahmu.cirebon. Ini juga dari tadi di display tuh ya itu tulisannya seperti itu sahabat. Seger Mantap. banget. Gimana minumannya? Punya enak kan? Tuh Enak sahabat dong. Pilar. Dan buat sahabat Pilar juga Minum dong. yang apa namanya yang Hey. sekarang lagi Hey. iya, Hey. dulu minum. Masa nanti minum semua? Oh, iya, Itu iya. namanya DNR. Saya ngomong ya. Lupa gue. Kita Oh ya, di cobain. sini juga ada buffet all you can eat sahabat Pilar. Jadi kalau misalnya ke sini mau nyobain buffet all you can eat juga boleh banget sahabat Pilar ya. Balik lagi ke Jesslyn. Kita sambil minum aja ya, sambil minum santai aja, nggak nggak apa-apa. Balik Sambil lagi minum. ke Jesslyn. Berarti nanti kamu akan mulai move ke Amerika, pindah ke Amerika tuh per bulan Bulan Agustus. Agustus. Agustus, ya. Untuk tahun pembelajaran ini berarti kalau di Amerika tuh mulai bulan apa sih kalau di MIT? Genap. Ganjil genap. Enggak dong. Biasanya mulainya fall term atau Agustus emang. Agustus ya? September ya. Oke. Fall. Kepo dong, apa yang disiapkan secara mental dan fisik sebelum pindah ke Amerika? Apa biasanya kan udah ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman Ya. yang udah di sana kan? Yang paling banyak disarankan sama mereka apa aja katanya? Pertama, mungkin kalau dari mental ini sih lebih kayak nanti kan beda 12 jam kan. Jadi Yes. ketika aku di sana mungkin jam 1 siang, di sini orang tua, keluarga, teman-teman di Lagi sini pada tidur. ya. Oke, komunikasi Gitu, agak terhambat ya. Jet lag Karena juga waktu Iya, pasti ya. iya benar. Terus? Terus secara mental kadang aku ngerasa takut juga sih kayak di sana bisa survive, ya. enggak? Iya. Karena kamu akan benar-benar sendiri Benar, kan? iya. Oke, walaupun ada teman yang sudah di sana, ada Benar. orang-orang yang selama ini komunikasi di sana gitu, tapi tetap aja statusnya sendiri. Iya, kan? makanya Iya, kadang usia kamu yang sekarang takut gitu ya. juga. Oke, terus apa lagi yang menarik? Terus mungkin kalau secara fisik karena di sana kalau lagi winter itu bisa sampai negatif Ya. dan ada salju juga dingin banget. Jadi mungkin nanti perlu siapin pakaian-pakaian dingin sih, pakaian hangat. Pakaian musim dingin lah ya. Ya, pakaian musim dingin. Ini aku penasaran dengan orang tuanya Jesslyn Iya. apakah support gitu untuk ke luar negeri karena aku ngelihat kayak teman-temanku tuh untuk ke luar kota aja gitu misalnya udahlah Di overprotectivin gitu ya? kuliah di sini aja Iya, gitu iya, apalagi iya. ini fasenya udah ke Amerika loh Iya. gitu untuk orang tuanya Jesslyn Amerika, sendiri gimana tuh Amerika Usyara gimana Kalau orang tua sih ngedukung penuh, walaupun pas awal-awal, Awal-awal kan? ya awal-awal mungkin agak berat juga sih, agak Ya. susah juga buat mereka karena aku juga anak terakhir kan, dan Oh, dari berapa bersaudara? Sorry. dari 3 bersaudara, 3 bersaudara. dan semua kakakku nggak ada yang di luar negeri, apalagi bungsu kan jadi Bungsu ini Tiba-tiba ke Amerika lagi. tiba-tiba terus kakak-kakaknya juga basicnya di Indonesia semua ya Mas. di Indonesia, Kuliah semua kakak. ya di Indonesia. Waktu itu negonya termasuk yang berjalan alot, ya santai orang tua atau Santai kelihatannya sih. mama sama papa yang paling berat melepasmu siapa kelihatannya? Kayaknya Papa sih. Ya, biasanya anak Bapak anak bungsu, Bro. Gitu. Papa berat melepas. Oke. Berat, tapi Kata-kata dari papa yang kata-kata dari kamu yang akhirnya membuat papa yakin. Dulu, ya. lebih ke mereka percaya aja sih. Maksudnya kalau Oke. memang aku ada kemampuannya, aku bisa, ya mereka berani aja melepaskan di sana. Yang penting di sana ya yang bener lah. Maksudnya belajarnya yang bener, temenannya juga yang bener. Berangkat bulan
Agustus dan langsung belajar atau kayak gimana dulu? Biasanya di minggu-minggu pertama tuh ada orientation dulu. Kayak ospek gitu? Iya, kayak ospek dulu. Oke. Jadi nanti kenalan sama teman-teman baru di sana. Oke. Ih, seru banget ya dari seluruh dunia loh sahabat Pilar, dan Cirebon jadi apa namanya salah satu yang mewakilkan gitu ya, bukan mewakilkan juga Berarti sih. pas masa orientasi siswanya pakai seragam SMA dari sekolah. Ya, gitu gak sih? Gitu. Aduh ya Allah. Ya Fun lagi. fact dong tentang MIT yang udah lu pernah browsing. Fun fact tentang MIT yang pernah Kayak lu gimana cari. sih kampusnya gitu? Jadi itu kan dia ada dome-nya gitu kan. Itu dalamnya perpustakaan. Nah itu kayak anak-anak di sana tuh suka ngelakuin hal-hal aneh. Contoh. Contohnya waktu itu Yang kalian paling pernah naikin mobil di atas dome-nya itu. Jadi gimana nggak tahu kayak dibongkar dulu pas di atas mobilnya Dirakit baru lagi. dirakit lagi. Ya Allah. Anak Naikin. Teknik bro. Anak teknik. Ya sih aneh sih. Dan ngomongin tentang ini, bidangnya kan informatika. AI. Tanggapan Natannya Jesslyn Lo pernah mengenai nggak AI. mengerjakan sesuatu dan dibantu AI misalnya? Pernah. Pernah kan? Nah, Eh, AI-nya premium apa biasa? Apa itu? Maksudnya gak sedetail itu. Maksudnya gak sedetail itu. Berarti AI itu membantu, tergantung user. Membantu sih. Gimana Aku maksudnya membantu. tanggapan Jesslyn tentang AI? Apalagi kan informatika ya bikin Ya. apa, program-program gitu sekarang katanya udah bisa pakai AI. Iya. Bener sih, bener. Tanggapanku pertama mengkhawatirkan juga sih, karena Mengkhawatirkan. kalau misalnya nanti aku kerjanya di bidang komputer atau software engineering, berarti itu kayak mungkin setengah kerjaannya udah kayak keganti sama AI juga. Oke. Tapi di sisi yang sama, menurutku kayak kadang AI itu kan dia bisa melakukan sesuatu karena ada data sebelumnya gitu Oke. kan. Oke. Jadi mungkin bakal kurang kreatif juga. Oke. Tadi kan ada Jangan kekhawatiran kemana-mana ya ya. buat Jesslyn ya ke arah yang bisa tergantikan dengan robot. Tapi Ya. untuk memantapkan ke MIT ini dan akhirnya finally ngambil ke MIT itu tuh apa? Iya. Sebenarnya yang fakta unik lagi di MIT tuh kita gampang ganti jurusan. Oh, Iya. Ganti jurusan? Even kamu udah kontrak belajar Belajar. gitu. Udah silabusnya ada segala macam gitu. Boleh. Kita boleh pindah jurusan. berapa kali jatahnya? Jadi emang di tahun pertama tuh emang kita belum milih jurusan, tapi kita cuma ambil kelas-kelasnya doang. Oh, yang basic-basic ya? Iya. And then? Milih jurusannya ketika semester berapa? Ketika antara selesai tahun kedua atau kan mulai tahun kedua. berarti aku agak lupa. semester 4 Semester beres 3, ya? 4 iya. 3 tahun 4. Nah kalau backup ada bayangan nggak backup lab? Selain ambil apa? selain ke itu. Kalau misalnya nggak computer science mungkin yang berhubungan dengan statistik atau data. Terus untuk Support system. ya, support system. Nah, support system kan Ya. lingkungan nih. Lingkungan kan ada kalau aku sih ngebaginya dua, lingkungan pertemanan sama lingkungan keluarga. Sejauh ini kayak gimana? Selama kamu dan akhirnya ngebentuk kamu sekarang. Ada orang yang bilang kayak gini, anak kecil itu adalah ibarat boneka tanah liat. Ya. Orang tua yang akan ngebentuk boneka tanah liat itu, sedangkan cuaca atau lingkungan yang benar-benar nanti akan membuatnya akan jadi seperti apa. Entah itu akan pecah-pecah, retak-retak atau bagus kayak gimana, lingkungan akan sangat mempengaruhi. Nah kalau Jesslyn sendiri, antara keluarga sama pertemanan sejauh ini supportnya kayak gimana? Kalau keluarga, pastinya keluarga support banget sih. Kayak kalau misalnya aku di Olimpiade, Ya. misalnya aku butuh laptop baru gitu, atau laptopku udah outdated gitu. Nah pasti orang tua yang nawarin apa mau ganti laptop dulu gitu. Kamu akan langsung mengiyakan atau pura-pura tidak mau? Ya kadang langsung iya sih, langsung gas aja gas. Langsung Iya, gas aja. kesempatan. Ngapain baru-baru? Tapi Orang butuh kok. kan 3 bersaudara ya? Kakak Iya. Olimpiade juga? Termasuk yang Enggak, Olimpiade? kakak enggak ada yang Tadi kan ada cerita, Dito. Belum. Oh, bro. belum ya? Yang ini mah? Oh iya, kayaknya off air deh. Iya, oke. Terus. Terus kalau secara Beli keluarga. secara Teman? mental keluarga juga ya selalu ada lah pasti kalau misalnya lagi kalah atau lagi susah ya pasti keluarga yang nawarin misalnya mau makan apa atau mau kemana iya gitu. benar. Iya. Karena betul. hal-hal sekecil itu pun kadang tuh buat Ngaruh. kita tuh Mental ya. ngaruh ya, Ngaruh. gitu. Kalau circle pertemanan? Nah jadi pertemanan tuh aku lumayan dapat banyak temen. Jadi yang pertama dari sekolah, yang kedua tuh dari lomba-lomba. Oke. Kalau dari teman-teman sekolah, ya seru banget sih. Biasa kalau misalnya aku lagi capek gitu, misalnya
habis bikin esai kadang kan sampai malam. Terus nanti besoknya datang ke sekolah. Nah itu di sekolah kayak ketawa-tawa, bercanda-bercandaan aja. Iya, iya. Itu yang bikin senang. Circle-nya juga memang belajar itu Maya. Itu teman rumah gitu, teman komplek itu ada? Teman komplek Teman lembur lah kalau kita Maya. Gak ada? udah gak ada yang seumuran aku sih teman kompleknya. Oke, berarti temennya memang di sekolah sama di tempat di Olimpiade di ya, lomba. teman-teman Olimpiade. Ketika Oke. kita overwhelmed gitu ya dengan kita yang belajar terus gitu. Tapi teman-teman kita nge-support dengan yang bikin kita ketawa. Tapi nih Jaslyn ini pertanyaan yang boleh dijawab boleh enggak? Apa? Dari sekian banyak medali ya, tapi kamu pernah kalah nggak? Maksudnya kayak ikut lomba tapi kalah. Down banget, kecewa. Sering lah. Lebih banyak kalahnya atau lebih banyak? Lebih banyak kalahnya sih. Justru iya, lebih justru banyak banyak kalahnya. Ini fun fact loh ya. Iya. Iyalah, emang Enggak, menurut maksudnya lo kan- pertarungan hidup manusia selalu dimenangkan dengan mudah. Iya, makanya nih kalian buat yang merasa selalu kalah tenang ini Jaslyn juga kan katanya olimpiadenya 50 apa? Sekitar lah, Sekitar sekitar 50-an. segitulah. Dia kalahnya bisa lebih banyak gitu. Bisa. Jadi jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah, tapi ya tahu diri lah. Justru ini kan dari yang awalnya matematika yang mengecewakan Jaslyn, jadinya si teknologi ini, IT ini yang bikin Jaslyn tuh jadinya justru lebih maju gitu kan. Ya, Satu deh. Jaslyn Kalau ini kan memandang informatika kan coding segala macam. Ada rencana ini nggak? Apakah semua itu ada hubungannya dengan hacking dan segala macam? hack ya, hacker. Tadi dulu, jawab. Enggak lah, enggak Enggak. ngerencanain hacking. Kamu melihat sosial media tuh rangkaian data atau ya sosial media aja? Sosial media aja. Oh, kirain di matanya tuh. Wah, ini nih rumusnya ini. Kan biasanya kayak Kan gitu. ada orang kayak gitu kan? Iya. Kayak misalnya musisi Iya. ngelihat konser. Musisi ngelihat konser bukan menikmati musiknya kan? Iya. Ngelihat teknisnya kan? Iya, tapi Jaslyn ngomongin tadi soal kekalahan ya. Bagaimana seorang Jaslyn itu melihat kekalahan? Melihat kekalahan. Jadiin apa gitu misalnya jadi. Pertama aku kayak admit gitu kalau kalah kalau sedih ya nggak apa-apa gitu. Kalau mungkin 1-2 minggu aku mau benar-benar pulih gitu ya kayak ngelakuin apa yang aku suka segala macam ya itu nggak apa-apa. Tapi untuk next stepnya itu yang jadi krusial dan penting gitu. Jadi kayak biasanya kayak pas aku kalah Olimpiade itu aku sadar kalau misalnya aku cuma sedih doang ya mungkin nggak akan ubah apa-apa gitu. Oke. Sementara di depanku kayak masih banyak kesempatan lain gitu. Masih banyak peluang lain. Jadi jangan terpuruk lah ya. Ya. berlarut-larut dalam Coba dong kasih pesan buat anak-anak daerah yang punya mimpi besar tapi masih ragu-ragu. Wah. Kayak misalnya ya adik-adik lah gitu. adik-adikan. Atau mungkin orang tua yang Iya. juga pasti juga jadi jadi support sistemnya si anak kan. Pertama, jangan takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk mencoba sih. Karena ya aku sendiri juga ngerasa kayak awalnya kuliah di Amerika nggak mungkin gitu. Karena ya gimana caranya gitu, nggak logis aja nggak mungkin. Tapi ketika kita mencoba, ya udah worst case-nya ya udah kita gagal, kita kalah, kita belajar gitu. Tapi ketika kita nggak berani mencoba, mungkin suatu saat kita akan kayak lihat ke belakang, terus kita kayak nyesel gitu. Oke. Kenapa kita nggak coba dulu gitu? gitu ya. Kenapa kita nggak maksimalin? Iya. Jangan takut untuk mencoba ya buat teman-teman yang pastinya Jaslyn ini sangat menginspirasi. Betul. Yang Dan jadi membuat kita yang sudah sepuh ini menyesal. jadi bahan perbandingan Betul juga ya. kayaknya Maksudnya buat tuh- tetangganya. Kayak Jaslyn tuh, kayak Jaslyn tuh. Iya. Yang kita takutkan itu ya. Sudah jadi tolak ukur dia. Dan itu di daerahnya sudah pusing itu teman-temannya. Soalnya tolak ukurnya udah ke Amerika bro. Gue tuh ngebayangin ya kayak aduh hidup di Amerika. Emangnya bro. di rumah papa apa mama? Kenapa? Sama papa mama manggilnya papa sama mama. Iya, papi mami. Buat papi maminya Jaslyn terima Ya. kasih sudah mengizinkan Jaslyn ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih ya udah Ya, percaya sama kita. Untuk menjaga Sama om-omnya nih. Dan selalu dengerin Pilar Radio soalnya papi maminya Jaslyn juga suka dengerin Pilar Radio ya. Terima kasih yang sudah menonton kita hari ini. Terima kasih juga buat umahmu, buat sahabat Pilar yang mau datang ke umahmu juga boleh banget Betul. makan enak di sini. Minumannya juga enak, view-nya juga bagus banget sahabat Pilar di Betul. lantai 2 Grage City Mall. Terima Dan- kasih juga buat Nathania Jaslyn. Betul, terima kasih sukses. Lancar ya, sukses ya. Nanti balik ke Cirebon kapan-kapan. Jangan lupa bawa oleh-oleh. sehat-sehat di Amerika ya.
Bawa menara itu Dan gantungan. kita berempatnya pamit sahabat Pilar sama ada Mas Mehmet di sini, ada Mas Topik. Yuan, ada Mas Opik juga. Just keep on your family channel and Stay Jeff. Dadah.